Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morris Arab Disokin. Selamat datang di konten baru yaitu Ayah Bertausiah. Kali ini gue langsung ngobrol sama ayah gue terkait tausiah lah yang akan diberikan selama karena momennya lagi bulan Ramadan nih ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol terkait hal-hal yang mungkin bisa dibahas di bulan Ramadan, apa aja sih selain puasa gitu kan. Karena kan banyak nih. Iya. Misalnya fadilah puasa di 10 hari pertama, di hari dan seterusnya gitu loh. Terus juga mungkin nanti kita ngebahas masalah sholat tarawih dan segala macam gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ayah gua, Ayah Abdullah. Abdullah Dhani. Yang nanti akan memberikan sedikit tausiah lah ya gitu ya. Sedikit tausiah. Jadi kali ini topiknya tentang apa sih yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan atau menuju bulan Ramadan. Persiapan gitu. Persiapan gitu. Apa aja sih kita gitu yang harus supaya itu mungkin di bulan Ramadan jadi kita bersih lah gitu. Ibadahnya juga lancar seperti itu ya. Oke. Baik, Abang Morris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Abang Morris, anak ayah nomor 1 pertama, ini harapan daripada orang tua juga kepada adik-adiknya sebagai contoh daripada putra dan putri saya. Morris, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan ini sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Muslim, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tentunya dengan kehadirannya bulan suci Ramadan, ada yang harus dipersiapkan atau yang disiapkan untuk menambut datangnya bulan suci Ramadan agar kita bisa mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu yang paling akhir kalimat tersebut, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus atau Allah menjanjikan orang yang bertakwa? Karena kalau orang yang sudah bertakwa, takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kalau kita sudah bisa bertakwa, ya, itu sudah pasti jaminannya adalah surga. Sudah pasti jaminannya adalah surga. Oleh sebab itu, mari kita rebut, mari kita raih, jangan kita gapai. Kalau gapai itu gapai begini belum dapat. Ya. Kalau kita raih, ayo kita raih. Ini harus kita dapat, bagaimana caranya. Dan tentunya untuk kita bisa meraih daripada kalimat takwa tersebut, ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Dan yang seperti kita sama-sama sering kita dengarkan, ustadz dan para ulama serta para kiai serta para habaib juga sering menyampaikan bahwasanya sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sejak bulan Rajab kita sudah persiapkan itu. Ya, dengan doa yang sama-sama sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana
wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Itu. Nah, sekarang Rajab udah kita lewatkan. Sya'ban sedang kita jalani, dan beberapa hari ke depan atau beberapa saat ke depan juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Ya. Nah, bulan Rajab itu adalah bulan pembersihan jasmani kita. Adapun bulan Sya'ban itu pembersihan untuk hati kita. Makanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling sangat tepat untuk kita saling bermaaf-maafan kepada sesama, khususnya juga kepada orang tua. Itu yang harus kita lakukan. Makanya biasanya di bulan suci Ramadan sering sekali orang saya mau ke rumah saudara atau mau ziarah. Memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Dan karena ini ada bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan daripada segala-galanya. Sekali lagi, bagaimana kita bisa meraih itu, dan kita harus sambut kedatangan bulan suci Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Ya, supaya kita dapat apa yang kita inginkan. Ya, benar. Ya. Dan kata Rasulullah juga sudah bilang, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Itu kata Rasulullah. Barang siapa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Subhanallah. Luar biasa. Itu janji Allah. Itu janji Allah yang mungkin nggak bisa, Allah nggak akan mungkir dengan seluruh janji-janjinya. Oleh sebab itu tentunya ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Makanya menjelang bulan suci Ramadan, biasanya ini orang Indonesia, mungkin di belahan dunia yang lainnya juga seperti juga, ada yang bersihin masjid, ada yang bersihin musola, ada yang belanja sebanyak-banyaknya kalau emang duitnya cukup. Ya, kalau duitnya cukup, itu sebanyak-banyaknya dia belanja. Ada juga model kayak orang-orang sederhana, dia membersihkan rumahnya, membersihkan pakaiannya, membersihkan alat-alat untuk ibadah. Contohnya nyuci karpet, nyuci sejadah, ya, kemudian juga nyuci sarung, baju koko, peci dan sebagainya untuk dipersiapkan untuk supaya dia bisa menjalankan ibadah dengan penuh kebersihan. Dengan apa yang dia lakukan, pakaiannya, tempatnya itu harus bersih. Dan itu juga ya Allah memang suka dengan hal-hal yang bersih. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatohirin. Dan juga seperti dalam kalimat bahasa Arab, ya ayyuhalladzina amanu, atau apa tuh namanya, kebersihan bagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada anak-anak saya, keluarga saya, yuk kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Tapi bukan hanya gembira, ya, jalankan juga itu yang namanya puasa. Ya, jalankan juga yang namanya itu puasa, dan jalankan juga yang namanya itu ibadah taraweh. Karena apa? Puasa tanpa taraweh juga sayang-sayang akan mubazir, karena taraweh hanya ada di bulan suci Ramadan. Ya, benar. Iya, nggak ada di bulan-bulan lain. Makanya kalau sampai kita tidak menjalankan ibadah tarawih, itu sayang puasanya gitu lah. Jadi kalau bisa kan puasa itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama adalah, ya, tingkatan ketiga dulu, yang paling rendah. Yang paling rendah itu adalah puasanya orang awam. Cuma nggak nahan lapar sama minum aja. Kemudian puasa yang kedua, puasa khusus. Ini puasa khusus biasanya para alim ulama dan sebagainya, itu ya, orang-orang hebat, para wali, belum para wali, tapi para alim ulama, kemudian juga para mubalik, itu puasanya khusus. Dan yang khusus lebih khusus lagi, itu puasa nomor 1,
Itu biasanya itu udah para wali, para rasul, nabi dan rasul itu puasanya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, meskipun demikian kita tidak bisa lakukan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Dan yang terpenting adalah Ramadan ini adalah bulan karantina. Ini biasanya kan orang tuh kalau di bulan Ramadan, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, kemudian juga sedekahnya juga rajin. Yang terpenting sebetulnya bukan itu, Bang. Apa tuh? Yang terpenting bagaimana setelah Ramadan. Oh, kita tetap bisa istiqomah nggak untuk menjalani hal itu ya? Yang penting itu bagaimana setelah Ramadan. Apakah kita tetap bisa istiqomah yang seperti Abang bilang? Apakah kita tetap bisa istiqomah seperti pada bulan suci Ramadan? Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai gitu ya. Kita nih ada niat ya, jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-siakan begitu aja juga. Karena apa? Ceritanya begini, misalnya kalau kita pengen nyari ikan, apa kita mancing, apa kita nyeser, apa kita nanggok, tentunya kan dengan penuh persiapan. Mancing kita harus bawa pancing, nyeser kita harus bawa seser, nanggok kita harus nanggok. Sementara kita udah siapin nih, kita nanggok, begitu kita mau dapat ikannya, ikannya itu kita buang lagi gitu, kita ceburin lagi. Itu kan sayang-sayang. Iya. Begitu juga persiapan bulan suci Ramadan. Ayo kita nanggok, kita raih sebanyak-banyaknya keberkahan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini jangan sampai kita lewatkan. Jadi kalau kita udah dapat semua yang Allah inginkan atau yang kita inginkan, semua Allah yang maksud, jangan sampai nanti setelah Ramadan itu kita sia-siain. Ya, benar. Jadi sayang-sayang gitu. Sayang-sayang kerja. Sama juga tadi saya bilang, nyari ikan kita nanggok, begitu kita dapat kita buang lagi, diceburin. Jadi kan sama juga bohong namanya kalau kita. Makanya itu sayang-sayang. Jadi kita manfaatkan kesempatan yang baik ini dan persiapkan jiwa dan raga kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini saya banyak orang yang mengatakan anggap aja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Jadi kita benar-benar sungguh-sungguh. Tapi kalau ayah sendiri, Ramadan ini jangan terakhir. Saya takut nanti ayah takut Ramadan berikutnya kagak ketemu. Makanya insya Allah Ramadan sampai Ramadan tahun-tahun kita masih bisa ketemu lagi dan dipanjangkan umur. Amin. Yang terpenting bagaimana kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi yang ayah bilang persiapannya udah kita lakukan. Pelaksanaannya nanti kita jalankan ibadah puasa, kemudian juga ibadah taraweh yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan taraweh. Nanti di session berikutnya mungkin saya akan jelaskan taraweh pertama nih Allah memberikan kita hadiah apa. Hari kedua Allah memberikan kita hadiah apa. Hari ketiga Allah memberikan kita hadiah apa. Sampai dengan malam terakhir taraweh nanti insya Allah pada sesi lain saya akan jelaskan. Tapi yang pasti yuk saya mengajak abang sama seluruh keluarga untuk kita jalankan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, supaya apa yang telah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih, bisa kita dapati, yaitu menjadi orang yang takwa. Amin. Sekali lagi, takwa adalah itu yang paling penting. Karena kalau sudah takwa, insya Allah surga pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bang. Ada lagi yang abang pengen tanyain sama ayah? Itu kan ayah pernah bilang tuh ya, kita tuh ada 3 hal yang harus kita lakukan nih sebelum pada saat menuju bulan Ramadan. Kita harus maafkan dan segala macam. Itu apa aja tuh ya? Abang lupa tuh. Tiga hal itu tuh. Kalau 3 hal itu Jibril pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Jadi kalau pengen puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal. Hal yang pertama, saling memaafkan.
dan jangan memutuskan silaturahmi. Karena Jibril pernah bilang, ya Allah, jangan kau terima puasanya seseorang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi dengan saudaranya. Ya. Dengan orang lain aja atau dengan musuhnya aja nggak boleh. Terus kemudian yang kedua, ya jangan kau terima puasanya seorang anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Ya, kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya tadi ayah bilang, ini di bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita saling memaafkan. Ya. Untuk membersihkan hati kita. Jadi meskipun kita tidak berjabat tangan, juga memang karena kondisinya seperti ini, tapi yang penting hati kita. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, abang bertanya, ya gimana ya? Kasihan dong saudara kita yang udah nggak punya orang tua, gimana dia mau minta maaf ke orang tuanya? Nah, itu gimana tuh ya? Nah, itu caranya kita itu berziarah ke makam. Oh, Orang tua, ngedoain itu kita ziarah tuh bukan berarti umumnya, mohon maaf, banyak orang yang tidak mengerti dengan ziarah. Dia datang ziarah ke makam orang tuanya, apa yang dibawa sama dia adalah bunga. Kemudian yang kedua adalah air. Ada yang membawa air mawar, ada yang bawa air mineral, dan sebagainya. Begitu datang, dia liatin kuburan orang tuanya. Oh, dia taburin kuburan. Ya, pakai bunga. Kemudian dia siramin lagi. Siramin lagi itu pakai air. Itu terserah, ada yang bawa air mawar, ada yang bawa air mineral, dan sebagainya. Ya, padahal orang tuanya yang diharapkan bukan itu. Yang diharapkan bukan taburan bunga dan juga bukan cucuran air. Tapi yang diharapkan daripada orang tua yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal itu, yang diharapkan adalah taburan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Kemudian cucuran doa yang baik untuk orang tua atau orang yang telah meninggal. Itu sebetulnya yang diharapkan daripada orang yang sudah meninggal. Tapi kebanyakan zaman sekarang ini ayah lihat sendiri. Pada saat ayah sedang ziarah, ayah lihat dia datang memang sama keluarga. Dibawa tuh, anak istrinya semua dibawa. Dia bawa bunga banyak. Liatin aja, kebetulan di depan ayah gitu. Dia taburin bunga. Habis taburin bunga terus ayahnya nyiramin air. Ya mungkin sih pikiran dia, dengan ditaburin bunga wangi, dengan dicucurin air itu adem. Padahal kata orang tuanya yang udah meninggal, bukan itu yang gua harapin gitu lah. Cuman dia nggak tahu aja. Karena orang yang meninggal itu sama halnya dengan orang yang sedang tenggelam. Atau kecebur di suatu tempat, di danau, di laut, atau di sungai yang besar. Itu dia minta pertolongan. Menggapai-gapai minta pertolongan, tolong berikan saya pelampung. Tolong berikan ayah tambang untuk dia bisa ketarik. Apa pelampung dan tambang itu? Doa. Itulah doa. Oh, ya. Harusnya seperti itu. Cuman pada zaman sekarang orang kurang memahami akan arti ziarah dan juga akan arti kunjungan kepada orang tua yang sudah meninggal. Padahal kalaupun dia tidak, wah saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Yasin, saya nggak bisa baca doa. Dia bisa menghubungi atau mengajak orang-orang yang mampu untuk mendoakan, untuk membacakan surat-surat tersebut. Nah, itu kan artinya dia sudah usaha tuh. Betul. Usaha. Dan itu sudah merupakan bagian daripada anak yang soleh, yang mau mendoakan orang tua, meskipun bukan secara langsung dia yang mendoakan, tapi dia sudah berusaha untuk mengajak orang lain untuk mendoakan orang tuanya. Itu makanya kadang-kadang, khususnya kita nih, orang Indonesia dan masyarakat Betawi, biasanya kalau pada arwahan tuh arwahan. Ya, kita bikin arwahan atau arwahan di rumah, kita mengundang orang untuk mendoakan orang-orang tua kita. Itu cara kita minta bermaaf sama orang tua. Itu cara kita mengunjungi dan minta maaf sama orang tua. Dan satu lagi, tadi kan udah yang pertama jangan memutuskan silaturahim. Yang kedua, kemudian yang kedua minta maaf sama orang tua. Yang ketiga, ini buat kaum wanita atau kaum hawa atau seorang istri. Nah, kalau nanti kamu udah punya istri nih harus kamu ajarin. Ya, kalau kamu udah punya istri ajarin. Karena apa? Kata Jibril, jangan kau terima
puasanya seorang istri yang belum minta maaf kepada suami. Gitu. Bahaya ini buat yang udah nikah nih, ya, para istri jangan lupa minta maaf sama suaminya. Jangan lupa pada minta maaf suaminya. Karena kata Jibril begitu, katanya, jangan kau terima puasanya seorang istri yang belum minta maaf sama suaminya gitu. Bukan karena saya seorang suami kemudian saya katakan demikian, ini doa gitu loh. Jadi memang harus saya sampaikan karena surganya seorang istri adalah bakti terhadap suami. Itu surganya istri bakti terhadap suami. Kalau anak kan dibilang kan surganya anak tuh ada di telapak kaki ibu ya. Nah, itu tapi al-jannatu tahta ahdamil ummahat. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau seorang istri, surga itu sama suaminya. Asal dia patuh sama suaminya, taat, kemudian cukup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang sunah-sunahnya kalau memang nggak kebawa tidak apa-apa, itu sudah cukup sama dia, dan dia patuh kalau suami itu bilang jangan atau tidak, jangan dilakukan. Insya Allah itu Allah janjikan untuk mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi malaikat Jibril pernah mohon berdoa sama Allah, jangan terima puasanya orang-orang yang pertama memutuskan silaturahim, terus yang kedua seorang anak yang belum minta maaf sama orang tuanya. Betul. Terus yang ketiga seorang istri yang belum minta maaf sama suaminya. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Artinya itu dibenarkan gitu loh, seperti kayak gitu. Makanya sekali lagi bukan karena ayah nih seorang suami terus dia ngomong begitu, bukan, tapi memang ini doa. Jadi ya ini pasti akan ada kebenarannya gitu loh. Kalau misalnya bapaknya si Morris ini cuma ngomong aja bisanya begitu, dibilang padahal mau belum tentu. Ya kalau memang nggak percaya belum tentu, ya mati aja. Rasain mati. Kalau udah mati kan udah kagak bisa balik lagi. Alhamdulillah. Oke ya, terima kasih nih udah memberikan sedikit tausiah tentang apa sih yang harus kita lakukan ya menuju bulan Ramadan gitu ya. Ya semoga nanti di episode selanjutnya nih ada pembahasan yang lain ya, yang mungkin terkait puasa di bulan Ramadan, terus sholat tarawih dan segala ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ya, gitu. Oke ya, terima kasih banyak. Semoga nih berguna juga buat teman-teman semua yang nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ibadah kita juga lancar di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Ramadan ya. Amin. Jangan lupa untuk terus nonton video ini. Terus nonton di video ini di episode selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.